Halo, kembali lagi di dalam acara kita Tok Tok Live. No gosip. Ya, no gosip. Ya, jangan lupa itu. Harus. Hari ini tentu saja kesempatan yang menarik untuk kita bahas tentang kehidupan terutama orang Kristen gitu ya. Kehidupan orang Kristen bakal curhat-curhat gitu. Setelah berapa waktu kita bahas yang agak-agak ngedip gitu ya. Hari ini agak tegang. Iya, sekarang mau santai dulu ya. Agak-agak ya. Hari ini santai aja, kita mau gosip. Kan no gosip. Padahal no gosip. Enggak, sebenarnya lebih kepada studi kasus kali ya, dan di situ mungkin lebih nanti curhat, ngobrol gitu dan ngelihat pandangan kita gimana, dan pastinya ngelihat Alkitab juga ngomong gimana gitu. Dan hari ini kita ditemani, ya saya nggak pengen ngomong ini sebagai bintang tamu apalagi narasumber karena berat banget kalau istilah itu. Hari ini kita kedatangan teman curhat gitu ya, teman curhat dan juga teman untuk bergibah bersama. Gibah siapa tuh? Yaitu Tiffany. Hello, TY. Manggilnya TY ya? Sering ya? Manggilnya TY. Tuhan Yesus, bukan. Serius itu bro? TY, aktivitas sehari-hari ngapain sekarang? Sekarang kerja pelayanan doang sih. Pelayanan di bidang? Pianis, WL, dan jadi tukang kepo. Maksudnya tukang kepo tolong dijelasin ini. Tukang keponya. Komentarin ini, komentarin itu. Oh gitu ya? Makasih jujur banget nih anak. Ada kepengurusan juga ya? Kayaknya banyak kepengurusannya. Enggak sih, kalau di pengurus, cuma tukang komentar. Perasaan sama aja gitu. Tapi sebelum itu kan seperti biasa nih bro, belakangan ini kan bintang tamu kita tuh cakep-cakep temen curhat. Teman-teman ya, cuman gitu teman curhat. Aku mau gombalin, kamu boleh nggak sih? Kan belum ada yang punya nih guys ya, belum ada yang punya, dia masih kosong kayak rumah. Waduh. Kamu tahu nggak menu yang paling enak di Kota Medan? Menu yang paling enak di Kota Medan. Apa itu contoh? Menua bersamamu. Menua bersamamu. Bukan ya? Beda ya, ganti lirik gitu. Oke, dan hari ini dia cuma oke doang lagi. Hari ini karena kita bakal curhat-curhatan, jadi kita juga punya sejenis aktivitas gitu ya, ataupun tampilan yang berbeda yang kita lagi nyoba bersama gitu. Dan hari ini kita akan coba jawab kasus-kasus yang ada ataupun ngelihat hal-hal yang terjadi di kalangan orang Kristen dari chat yang masuk ya ke WhatsApp-nya Tok Tok Live ya. Tok Live, walaupun WhatsApp kita nggak punya nomor gitu. Jadi isi curhatannya itu lebih ke arah kehidupan seorang Kristen, bro. Jadi ataupun pandangan orang terhadap kehidupan orang Kristen. Betul sekali. Jadi kita bakalan lihat dan mungkin kita akan obrolin, gitu ya. Kita panggilnya enggak? Ini screenshot dari chatnya orang-orang. Iya, ini screenshotnya. Yang sebenarnya adalah fiktif. Kan biar kelihatan ada yang ngechat gitu, bro. Ya ini kelihatan ya di kamera. Ya? Karena belum ada yang ngechat. Coba saya aktifkan dulu ya, ceritanya. Kayaknya ini wifi-nya belum nyala. Kita mulai dari yang sebelah, kiri apa kanan nih? Yang kiri dulu dah. Kanan ya. Kanan gue berarti kanan, ya. Boleh silakan duluan deh, kamu yang buka kertasnya dibuka dari. Ini jadi kayak pertanyaan Google gitu ya. Buka aja, santuy aja. Lagi lanjut. Ups. Oke, cut. Loh, enggak bercanda. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bacaan boleh. Kesel pelayanan kok kayak kompetisi. Bentar, kurang menghayati. Lebih keluar emosinya. Kayak kesel. Kayak lagi kepo gitu. Kayak lagi kepo. Pelayanan kok kayak kompetisi. Gitu. Coba kamu nafsirin perkataan ini gimana? Curhatan orang ini gimana nih? Katanya tuh kesel. Pelayanan tuh kayak kompetisi. Menurut kamu gimana sih? Menurut aku ya orangnya lagi kesel. Ya pasti. Pasti kan. Jangan sampai aku yang kesel. Aku pikir orangnya lagi seneng loh gitu. Bukan. Kesel. Bukan ya, pasti dia lagi kesel. Mungkin ada orang yang
ya dia lagi berlomba-lomba sama seseorang mungkin. Balap mobil gitu sambil pelayanan. Enggak, Bro. Kan sempit. Motor. Nggak bisa. Gimana bukan kompetisi? One week later. One week Mungkin later. dia Oke. lagi showing something gitu. Oke. Terus ada temennya yang lebih menonjol, jadi dia kesel gitu. Menurut gue sih kayak gitu. Kira kamu pernah nggak menjadi suatu kompetisi dalam pelayanan? Ngelihat sesuatu ini kayaknya dia aja nih yang main musik deh. Pun mainnya nggak bagus-bagus amat, bagusan juga gue main. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau aku nggak bandingin sama diri sendiri. Oh, jadi? Cuman mungkin aku bikinnya gini, yang pelayanan itu aja ya orangnya ya, termasuk aku gitu. Jadi kapan yang orang lain maksudnya dapat kesempatan gitu. Lebih positif gitu ya. Bukan Bukannya justru kayak- kenapa bukan aku aja gitu. Bukan. Nggak seperti itu. Iya. Siapa yang mau ngomong? Ada case nggak Pak? Dari pertanyaan ini? Iya, karena ada case. Kenapa? Tangannya kenapa kayak gini? Hah? Belum nyala punya aku. Punya Punya Theo kakak belum ini hidup? belum nyala. Oh, bentar ya, saya hidupin. Oh, astaga, baterainya. Enggak, ditarik lagi aja. Oke, baru bunyi. Oke. Jadi dari tadi suaranya kemana gitu? Oke, nggak tahu. Kesel sih itu. Nah, itu Oke, kesel sih itu. Iya, betul. Ya, jadi pernah ada case gitu. Jadi ada satu anak pemuda. Oke lah kita, ya ini case-nya pemuda. Dia tuh lihat suatu bentuk pelayanan tuh kayaknya asik gitu. Oke. Wah, dia seru banget nih lihat ini anak-anak pemuda Kristen nih melayani tuh keren banget gitu. Dan dia terjun akhirnya pengen melayani. Alih-alih pengen dapat satu pelayanan yang menarik apa segala macam, malahan dia datang dan dia lihat itu pelayanan itu bentuknya kompetisi, Persaingan gitu. persaingan, saling menonjolkan satu dengan yang lainnya. Nah, akhirnya dia ngeliat, waduh, saya pikir tadi awalnya ketika di luar lihat pelayanan itu keren, tapi rupanya pas ngelihat dalam pelayanan masuk jebret. Masih ada jebretnya, Bro. Biar ada efek. Jadi gol itu. Jadi akhirnya dia ngeliat ada kompetisi dan akhirnya dia ngerasa kalau kayak gini mending aku nggak mau pelayanan deh. Nah, akhirnya ke situ. Ya, Berarti ini ya ada tim A, tim B, tim C, semuanya lomba-lomba untuk jadi lebih baik, tapi bukan karena pengen giving the best to God, tapi pengen betul, menonjolkan dirinya. Menonjolkan diri sendiri ya. Betul. Nah, akhirnya ya si kawan ini kesel gitu. Karena dia ngeliat bentuk pelayanan kok kayak kompetisi gitu. Oke. curhat. Gitu. Jadi pesan moralnya apa? Karena- Jangan berkompetisi. Iya, jangan kompetisi. Keluarkan ini pantun apa? Puisi-puisi senja, anak senja. Disuruh mikir kayak gini. Ketika kamu merasa pelayanan itu seperti kompetisi, sadar betul ada jiwa yang harus terisi. Bukan karena dia yang sedang membangun narasi, tapi perlu Sang Ilahi. Masuk nggak sih, Bro? Ketemu lagi di mata nas. Bukan, beda. ya kira-kira gitu ya. Oke. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Curhatan selanjutnya. Curhatan yang kedua. Curhatan. Aku yang buka nih ya. Oke. Ini kayaknya panjang nih curhatan ini. Aduh. Waduh. Oh. Robek lagi. Udah, Apa-apa lah ya. Oh. Cepret. Oh. Nice. Ya elah, egois banget si B titik. NG belakangnya. Bambang. Jangan salah. Katanya pelayanan mesti dari hati. Giliran nggak didengerin malah sakit hati tuh. Nggak nala. Pernah nggak lu ngalamin kayak gini? Teman-teman lu pernah nggak ngalamin kayak gini? Atau lu pernah nggak di posisi yang sakit hati gara-gara pelayanan? Ini maksudnya giliran nggak Pernah lu- didengerin tuh gimana sih maksudnya? Nah, Maksudnya dia katanya Ya itu pelayanan katakan egois banget gitu loh. iya egois banget si Bambang. Mhm. Katanya pelayanan mesti dari hati. Giliran nggak didengerin sakit hati. Aku kayak ngajar. Berpuisi. Ini Aku Budi. kayaknya processing sedikit ini. Ibu Oke. Budi. Oke. Hati-hati juga ya. Mm-mm. Hati-hati. Maksudnya waktu dia dikoreksi itu dia sakit hati gitu maksudnya. Nggak didengerin, maksudnya nggak dianggap. Nggak digubris. Nggak digubris. Oh. Iya, katanya- Pandangan-pandangan pendapatnya itu kayak Kayak dicuekin. Oke, pada-pandangannya. Nah, akhirnya Oh. ya dia sakit hati gitu karena kok ideku nih loh, ideku bagus, karyaku tuh bagus, Tapi gak didengerin. aransemenku tuh bagus. Ini lain kali tim kreatif tolong jangan dingin-dingin ya. Udah ruangannya dingin, minumannya dingin.
Masuk angin. Jadi butuh pelukan hangat ya contohnya. Iya. Tolong yang hangat selimut biasanya. Sampai mana tadi? Oke. Giliran nggak didengerin itu sakit hati ya, karena seharusnya ideku nih yang paling menarik, aransemen musikku yang paling bagus, tapi kok nggak didengerin? Nggak keren gereja. Intinya egois. Intinya egois. Pernah nggak egois? Atau nemuin orang kayak gini, atau ya lu sendiri bisa. Sambil minum ya? Tidak disponsori ya, mungkin agak nutupin tolong ya. Kalau Tim kreatif. Nah, ada. Kalau dari aku gak sepede itu. Aku gak merasa pendapatku paling bagus, ideku paling bagus. Kalau nemu orang seperti itu pasti ada. Ada. Di gereja ada nggak sih kayak gini? Enggak, puji Tuhan enggak. Nggak ada yang ngaku ya? Atau aku yang nggak tahu. Ya. Masa sih? Cari aman deh. Mungkin aku nggak tahu ya. Mungkin. Biskin aman. Tapi si ini. Oh, oke. No gosip ya, no gosip ya. Oke. Iya. Menurut lu sendiri gimana, Kak? Untuk ngeliat ini? Ini soal egois gitu ya, kayak pelayanan itu egois gitu kan, yang lebih mentingin diri sendiri ketika mestinya dari hati, tapi itu nggak didengerin, kayaknya ngulang-ngulang terus kita bulet gitu. Tapi setuju nggak sih? Kan dibentuk dalam satu gereja itu kan terdiri dari berbelakangan usia, terus watak, pikiran, apa segala macam, latar belakang yang berbeda. Bisa nggak ini kita nemuin kasus di gereja yang antara senior dan junior? Biasanya kan sering tabrakan mulu nih. Yang juniornya bilang mau melayani dengan hati, yang seniornya juga sama, mengumandangkan melayani dengan hati. Tapi pas begitu salah satu suara nggak didengerin, malah bisa sakit hati. Kira-kira tiba-tiba teringat nih sama satu, ini bukan ilustrasi, ini kisah nyata sih ya. Dan aku pernah bawa ini di dalam waktu ngerjain khotbah waktu di kampus gitu. Ceritanya itu pendeta senior gitu. Tentunya bukan dari gereja ini ya gitu ya. Ada gereja somewhere gitu yang memang ya kisah nyata gitu. Di dalam rapat majelis itu dia gebrak meja, bro. Si pendeta ini, si gembala. Karena dia ngerasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak dihargai gitu. Apa yang dikerjakan itu dia dihargai. Dia gebrak meja, dia bilang, ini semua kalian tahu, ini semua aku yang ngerjain, ini semua aku yang bikin, ini semua aku yang rintis, aku yang ini jemaat bisa sekian banyak ini karena aku sudah mati-matian, aku udah besuk, aku udah ini semuanya aku yang ngerjain gitu. Ya pada akhirnya ya arahnya sama seperti ini gitu kan. Egois tadi. Egois, menganggap bahwa semuanya dari dirinya sendiri, dan ketika dia merasa tidak dihargai ya sakit hati gitu. Oke. Sakit hati. Oh, hati. Dari Allah. Oh iya. Nah, kalau Tei sendiri gimana? Lu pernah ngalamin yang kayak gini nggak sih? Pernah nggak ketemu sama Bambang ini? Mungkin bukan ini, sorry. Aku jadi kepikiran, kayaknya aku pernah utarain pendapat aku, tapi nggak digubris. Akhirnya efeknya ke kamu apa? Efeknya aku ada terganggu nggak? Aku be aja sedikit, sih waktu sedikit, itu. Oh, be aja. Aku be aja beneran. Karena waktu itu ada pendatang. Dia mungkin belum tahu tentang gereja kita bagaimana. Terus dia mungkin merasa pendapat dia paling benar gitu. Jadi kalau aku yang udah di pemuda dan remaja yang udah cukup lama, jadi aku memberikan biasanya seperti ini. Oh si tapi, itu. Enggak. Gosip. Oke. Tapi nggak didengerin. Ada beberapa orang yang berpendapat sama kayak aku juga, tapi gak didengerin juga gitu. Aku gak tahu efek di orang lain tuh seperti apa, tapi aku memang pas saat itu B aja. Aku B aja karena aku merasa ya udah deh gitu. B aja itu maksudnya benci aja gitu. Biasa aja kali. Atau bosan aja. Ya aku waktu itu biasa aja. Oke. Karena mungkin waktu itu udah bukan bosan lagi sih. Oke. Jadi pesan moralnya ya ketika melayani jangan egois gitu ya. Betul. Pasti kembali lagi ke kalimat kedua sebenarnya. Kalimat pertama dan ketiga mestinya nggak diikutin gitu ya. Karena pelayanan itu dari hati. Pasti dari hati. Tapi juga harus menghargai hati orang lain juga gitu. Iya, betul. Bukan berarti bahwa ya main hati gitu. Kok jadi merek kopi. Kan lagunya juga ada. Ku main hati. Oke. Selanjutnya.
yang putih. Contoh. Nggak ada itu respons gitu. Silakan buka. Oke. Jadi lu ngapain coba? Hah? Lu ngapain? Aku kan buka sama nutup nanti. Oh, bukan. Sama nempelin ini. Iya. Kok susah ya? Nggak apa, koya aja. Udah, nggak apa-apa. Koya aja di koya semua. Oh. Apa itu? Dijudge lagi, kayak ikut MasterChef. Wadah. Masterchef. Dijudge lagi kayak ikut MasterChef aja. Kamu pernah nggak sih dalam pelayanan terus dijudge? Oh pernah, sampai nangis. Oh iya. Di gereja? Ayo, ceritakan. Orangnya ada di gereja? Ada. Oke. Oke. Kita akan tampilkan, kita panggil ya, silakan masuk. Pernah. Oh, ya? Dia lebih bukan ngejat sih, bukan dia bilang kamu asik gak bisa, bukan kayak gitu sih. Jadi? Cuman orangnya tuh agak tegas. Orangnya lebih serius gitu Belak-belakan. kan. Jadi dia mungkin Cici kamu itu. Semuanya mengarah gitu. Kamu harus ikut kayak yang saya punya ya gitu. Aku kayak merasa aku jadi insecure sih sebenarnya. Permainanku gak bagus ya, atau apa yang aku lakuin tuh gak bagus gitu loh. Jadi waktu itu sampai nangis sih, sampai aku mikir Kecil hati ya? Iya, aku lebih merasa kecil hati sih. Sakit hati sih nggak sampai sakit hati. Cuman lebih merasa aku nggak mau partner sama dia untuk pelayanan lagi gitu. Kalau bisa nggak mau satu tim ya? Iya, kalau bisa nggak mau satu tim, tapi tetap mau pelayanan sih gitu. Ini ada reka adegannya, silakan kita tonton bersama-sama. Teng. Tapi Iya. lewat beberapa waktu, cukup lama sih, mungkin a year after that, aku baru nyadar, sebenarnya dari orang itu mungkin caranya salah ya. Tapi itu, niatnya gitu. Tapi niatnya. Jadi Niatnya sekarang itu aku jadi lebih baik. Permainanku lebih bagus, lebih banyak diimprove gitu sebenarnya. Okay. Mungkin caranya Ada positif juga yang Iya. ada positif juga. Atau mungkin jangan-jangan kamunya yang lagi sensitif Iya, nangkap mungkin, agaknya iya, mungkin aku lagi baper iya, gitu ya. bisa Iya, jadi gitu ya. Cari aman lah ya. Cari aman. Tapi kadang ya kehidupan di gereja itu ngejudge itu kayak udah Kebiasaan. sering terjadi gitu ya. Kebiasaan gitu kan. Pengalaman gitu ya, misalnya kalau kita apalagi hamba-hamba Tuhan muda kan kadang penampilan kan hamba-hamba Tuhan muda semua sih, lebih ke saya gitu ya. Penampilan kan kadang agak menyesuaikan gitu ya, kontekstual gitu, misalnya salah satu pakai gelang gitu kan. Langsung aja ditanyain, Coantau, emang Coantau boleh pakai gelang gitu. Oke, buka lah bro, kita bro. Aku udah mau bales gitu kan, ya ayat Alkitabnya mana yang bilang nggak boleh gitu ya. Harus seperti apa, tapi ya satu judgement yang ya udahlah ditanggapi dengan ya gimana gitu ya. Nah katanya tuh nih bro, ini nggak tahu ya teman-teman yang penonton setia TTL juga, ini ada kalangan usia dari 17, 16 juga ada, 17 sampai 20-an mungkin. Nah kata orang itu generasi sekarang itu mentalnya mental kerupuk, setuju nggak sih? Misalnya kayak di judge mereka tuh langsung strawberry ya? Iya, dan ya, nggak tahu ada ya. Seminar parenting dengan Teplo. Kok promosi gitu ya? Boleh. Ya ini karena konteksnya daerah saya kan tinggalnya daerah Pantai Cermin ya, saya konteksnya kerupuk deh. Oke. Ya karena mentalnya mental kerupuk. Begitu. Tapi kan nangka kadang bisa juga bro, nangka yang lembek-lembek itu, karena udah kelamaan. Nangka. Orang jualan nangka gitu. Nangka apa yang makin jauh nanti cerita kita loh kan. Nah jadi mental kerupuk. Jadi nangka itu lebih mahal dari kerupuk. Enggak dia. Dia nggak ketawa bro. Oh ya. Jadi itu. Apanya contohnya? Tadi apa sih? Mental kerupuk. Jadi karena begitu dijudge, mentalnya kerupuk hancur. Makanya ada sering ditulisan di Instagram tuh tulisannya gini. Feed di Instagram itu rapih, tapi mentalnya malah kerupuk. Rapuh. Rapuh. Lu yang nulis, aku yang benerin. Ya piye toh? Tolong diedit. Aduh. Ya, tadi itu. Kan rapuh. Feednya rapi, tapi malah mentalnya rapuh gitu. Nah, jadi begitu dijudge, bawaannya ini nggak enak nih. Ini yang pembina yang ini ngomongnya
kayak gini ya, jadi kayak merasa aku tidak dijudge. Mungkin kayak kamu tadi, kamu merasanya akhirnya hatinya jadi kecil. Sebenarnya mungkin caranya yang ketika negur mungkin pakai hati. Jangan pakai sambal hati, pedes bro. Dan kadang pahit ya. Kalau dapat hatinya Dan pahit. ini juga ya pengaruh nanti ke gap generasi juga gitu. Setuju. Mungkin generasi yang senior ngomongnya kadang belak-belakan gitu ya, apa yang mereka pandang nggak enak, nggak cocok ke mereka gitu, selera mereka langsung utarakan. Sedangkan yang muda, generasi yang di bawahnya, anaknya baperan gitu. Begitu nerima itu langsung ngerasa, waduh saya dijudge, waduh saya dihakimi, waduh saya dipandang rendah nih. Ya mungkin ini perlu dua sisi gitu ya. Yang senior bagaimana memahami yang junior juga bagaimana memahami senior, bagaimana ketemu di tengah gitu. Dan semuanya juga sih, bukan cuma senior junior, di dalam segala konteks ya, bagaimana ketemu di tengah, bagaimana memakai hati, ya, bagaimana ya pastinya mengandalkan Kristus dan akhirnya ya bisa lah gitu ya untuk terjadi komunikasi yang baik ya. Haleluya. Mereka nggak semua senior itu pasti benar kan, meskipun mereka senior gitu. Betul. Iya pasti. Betul gitu ya. Dan Cuman, siap-siap kita ngomong begini di band acara kita. Enggak, senior kita semua punya hati kok bro. Iya. Cuma nggak tahu ditaruh di mana. Enggak dong. Enggak, tadi itu iklan ya Bapak Ibu. Oke, jangan tersinggung. Enggak. Iya kan memang kita kan pakai hati ya. Hati-hati Hati di jalan. Udah langsung aja pertanyaan selanjutnya ya. Daripada kita di band gitu. Oke. Kita Wow. Ini kok kayak romantis gitu kamu bilang. Jadi baper dong. Jadi baper dong. Katanya rajin PI, keluarga masih belum Kristen. Kristen ya. Kristen ya tulisannya ya. Macam Kristen. Katanya bukan typo tapi memang disengaja gitu ya, Kristen. Katanya rajin PI. PI itu pemberitaan Injil ya, pengabaran Injil. Tapi keluarga masih pada belum Kristen. Kira-kira PI udah Kristen semua nggak sih keluarganya? Iya, keluarga aku kebetulan Kristen semua. Kalau aku kebenaran sih, nggak kebetulan. Penting banget ya. Keluarga. Udah. Eka udah Kristen? Udah. Keluarga inti sih udah Kristen. Keluarga inti udah ya, Kristen. pasti ada keluarga extend gitu ya. Nenek itu belum Kristen ya. Pasti pengen juga nge-PI tapi ya kadang ini judgement juga sih ya. Iya betul. Bahkan bukan cuma keluarga jemaat tapi hamba Tuhan juga kadang masih punya keluarga orang tua yang belum percaya gitu ya. Ya namanya juga proses gitu. Nggak bisa langsung bahwa kalau hamba Tuhan pasti keluarganya otomatis Kristen dan gitu takut ya. Tuhan banget. Dan kalau seandainya keluarganya belum Kristen, artinya si hamba Tuhan itu kurang berdoa, kurang PI, kurang memberikan teladan, ya nggak tentu juga gitu ya. Cuma memang ada proses, ada waktunya Tuhan gitu ya. Masa kita mesti melangkahin waktunya Tuhan? Iya. Atau ngasih Tuhan deadline, Tuhan. Iya. Papaku nih ya belum percaya. 2 minggu lagi. Kira-kira 2 minggu lagi. Nah jadi alasannya menurut saya sendiri ya. Apa sih alasannya kenapa orang keluarga sih itu sulit dilayani? Ada nggak kira-kira tahu alasannya apa gitu? Kenapa? Kenapa? Kok jadi ngambek? Santai. Gimana? Kalau menurut aku karena kalau seperti aku ya, jangankan PI gitu. Kalau bisa kadang PA juga ya. Maksudnya kadang kalau Selasa malam ngobrolin hal-hal yang santai aja gitu kan pasti udah beda pendapat gitu. Oh iya. Kadang orang tua juga gak mau dengerin kita, apalagi dia, maksudnya orang tua kan merasa lebih tahu, lebih banyak makan garam lah dari kita gitu. Sehingga ya mereka merasa udah rating gitu, banyak makan garam. Makanya pas cek kesehatan garam semua ya Bu. Tensinya tinggi. Maksudnya ya mereka nggak mau dengerin kita, merasa yang paling benar, merasa kita apa sih yang kamu tahu gitu. Sekya gitu ya. Masih muda, masih kecil, masih bocil. Apalagi kalau tentang yang spiritual, tentang agama. Ya, karena dalam pengalaman hidup aja pun mereka merasa aku lebih banyak makan garam. Pasti. Jadi istilahnya alasan pertama baru menceritakan sudah langsung direndahkan atau dikecilkan. Langsung gitu. dijudge. Kamu nggak tahu apa-apa. Kamu dengerin aja apa kata orang tua gitu. Kira-kira kalau kayak gitu
Apa dong yang bisa dilakukan? Berdoa dan berpuasa. Haleluya. Makanya ya mungkin bisa jadi tips juga sih ini. Beberapa mungkin kalau bisa kita kan orang bilang tuh kita tuh seperti ikan di akuarium ya. Oh, kita bakal dilihat dari semua sisi. Jadi mungkin dari sikap tingkah laku kita tuh bakal tergambar dulu. Sebelum kita berkata kan gitu orang bilang ya. Orang akan lihat kamu tuh orangnya baik ketika kamu juga berpenampilan baik. Gitu juga bisa ya. Jadi mungkin untuk sebelum menceritakan siapa sih Yesus, memperkenalkan siapa sih Yesus, orang bisa lihat dalam diri kita ada Yesus nggak? Takutnya nggak ada. Takutnya nggak ada. Akhirnya kita sedang memperkenalkan Yesus, kita sebagai saksi yang palsu gitu. Menceritakan Yesus tapi kita nggak pernah hidup dengan Yesus. Maksudnya tidak berrelasi dengan Yesus tapi menceritakan Yesus. Ya pasti orang bilang, lu doa aja jarang mau ceritain siapa sih Yesus. Ya maybe kayak gitu ya. Contoh only gitu ya. Betul. Ya. Atau kalau istilah kalimatnya gini juga ya. Gimana cara orang yang belum percaya itu bisa baca Alkitab? Nggak mungkin kita sodorin, kita paksain, kita broadcasting terus kan. Mungkin bisa dikoyak. Nah, caranya adalah dengan kita hidup sesuai Alkitab sehingga mereka ketika baca hidup kita, mereka sedang baca Alkitab dan gitu juga ya. Bagaimana orang bisa melihat Yesus gitu ya? Ya dengan kita sendiri menghidupi Yesus gitu. Kita menjadi serupa dengan Yesus dalam prosesnya, tapi juga tetap membuka waktu dan kesempatan, memberikan waktu dan kesempatan itu kepada Roh Kudus untuk bekerja gitu kan. Karena PI itu bukan berarti ya kayak tadi ngasih deadline ke Tuhan gitu. Tapi gimana kita sendiri berproses di dalam waktunya Tuhan untuk melihat dan untuk setia mendoakan, untuk setia menghidupi firman, menghidupi Kristus. Tapi Roh Kudus lah yang bekerja nanti untuk membawa si keluarga itu jadi percaya. Gitu. Nah ini ada kasus nih, mungkin Teye pernah ngalamin atau Eka juga pernah ngalamin atau semua yang nonton yang ini pernah ngalamin. Kadang-kadang ketika kita cerita tentang siapa si Yesus, kadang-kadang kita tuh lupa. Kita tuh ceritain tentang ketenaran, tentang hebatnya kita, tapi bukan ceritain tentang kebenaran. Jadi bukan soal tentang kita ceritain soal tenarnya kita, gimana kita hebatnya kenal Tuhan. Bukan, tapi bagaimana kita menceritakan kebenaran. Ya kebenaran tentang bagaimana Kristus mengubah saya. Bukan saya bagaimana akhirnya bisa lepas ya, bukan gitu. Jadi itu mungkin bisa ngelihat dan terus Kristus yang terus dipersuarakan, didengarkan gitu ya. Mungkin itulah namanya kesaksian. Kita itu menjadi saksi. Betul. Saksi yang melihat Tuhan yang bekerja, sehingga apa yang kita ceritakan adalah Tuhan yang bekerja. Gitu ya. Jadi kesaksian itu adalah untuk menceritakan Tuhan bekerja. Gitu. Oke, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih panjang gitu ya, sedangkan durasi kita juga udah hampir habis. Hampir habis ya. Panjang nih. Sampahnya lu buang mana? Ayo sini. Kristen kok mingguan. Minggu kepenuhan, Senin sampai Sabtu, kayak kesurupan. Ada ya? Ada. Kira-kira ada ya? Ada lah ya? Ada lah. Ada ya. Ada nggak? Kesurupannya beneran kesurupan atau? Wah, nanti aing teh saha. Kayak kesurupan gitu. Kayak kesurupan. Artinya bahwa hidupnya itu nggak mencerminkan gitu. Itu bener ini curhatan seorang Kristen. Dia tuh ngomong kalau Kristen tuh kok kayak mingguan. Jadi beneran kelihatan Kristen ketika Minggu. Senin sampai Sabtu lu nggak kelihatan Kristen, lu kelihatan iya kesurupan. Kira-kira apa faktornya ya? Kurangnya relasi dengan Tuhan pastinya lah. Exactly, Kalau berarti relasi dengan Tuhan cuma dibangun di hari Minggu, cuma melalui dengar khotbah, baca Alkitab cuma waktu dengar khotbah. Sebelum dengar khotbahnya itu pun sambil-sambilan gitu kan. Ya apa yang mau dihidupi dari Senin sampai Sabtu. Gimana modal kita seminggu cuma 1 jam atau 1,5 jam, 2 jam ibadah itu bisa mengisi 6 hari selanjutnya. Ya. Kalau bukan sebenarnya ya setiap hari itu ada kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Bahkan kehidupan orang yang dekat dengan Tuhan pun belum tentu serta-merta membuat hidupnya itu otomatis langsung berbeda gitu. Iya. Karena Tuhan juga ini kan membuat proses kan di situ. Teh sendiri gimana? Menurut saya ya gini. kurang relasi sih. Gini, kalau menurut Teh sendiri nih, kamu kan tadi udah kerja nih, Senin sampai Sabtu. Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat, terus Sabtu Minggu akhirnya pelayanan. Terus aja masih pakai baju kerja loh. Iya ya.
Cuma untung nggak dilepas ya jaketnya. Itu jadi pernah nggak kamu mengalami suatu kekeringan ketika di hari Senin sampai Sabtu itu? Pernah nggak ngalamin kekeringan? Aku nggak bilang kesurupan ya. Kekeringan deh. Kurang minum berarti. Karena hari Minggunya kegirangan, Senin sampai Sabtunya kekeringan. Ada. Pernah. Boleh ceritain nggak? Kalau akhir-akhir ini enggak sih. Cuman waktu mungkin masa sebelumnya ya. Masa sebelumnya itu Minggu itu jadi rutinitas sih. Oke, Minggu aku datang beribadah, dengar khotbah, masuk kiri, keluar kanan. Masih lumayan ada sangkut di tengahnya. Jadi nggak full Senin sampai Sabtunya kering kan. Masih ada sangkut. Tapi ya sisanya udah habis di otaknya ya kering. Iya. Itu pun yang nyangkut jokesnya khotbah itu. Bukan firman nih. Iya. Jokes khotbah. Bisa aja. Iya sih. Soal relasi ya. Jadi Chantal pernah sebagai hamba Tuhan? Ini kameranya matikan dulu ya. Ini kameranya matikan dulu Oke, semua. jadi ini off the record Off ya. the record. Jadi oke, udah selesai gitu. Ya, jadi tadi sudah selesai saya ngomongin ke TJ. Nangis, aduh. Ya, jadi gila, aduh. ya lumayan. Enggak. Ya pernah. Sebagai seorang hamba Tuhan, kering pernah. Karena kayak tadi kamu bilang rutinitas, sama kayak baca Alkitab juga tiap pagi. Ngemasuk, lama-lama ya pasti pernah. Masa itu pernah. Tapi justru ketika ada masa itu, jadi punya satu bentuk, bisa dibilang, kayak ada alarm gitu. Saya sadar nih, maksudnya ketika saya baca Alkitab, saya nggak dapat apa-apa. Makanya ada satu hamba Tuhan, sebut saja, saya nggak usah sebut namanya Jenny. Ya, dia mentor saya juga, Santo Jenny ini, jadi mentor saya juga. Sama, dia kalau bilang saya kalau renungan itu ditulis. Wajib renungan itu ditulis. Jadi ketika kamu berelasi sama firman itu, ya kamu ngobrol sama firman itu juga gitu. Jadi intinya akhirnya mengingatkan kembali, merimain ulang, jadinya dapat di-refresh lagi gitu. Gitu. Sama. Karena kalau kering itu bahaya, bro. Jadi kita tuh jangan kayak tanaman kering. Saya sering banget kalau ngomong ini. Kita tuh kayak tanaman kering. Kayak yang belakang ya? Ya ini masih hijau. Samping situ juga. Kita kayak tanaman kering, nggak berbuah, nggak berkembang, nggak menghasilkan apa-apa, tapi terus disiram. Jadi biar kelihatan basah aja. Jadi tapi nggak menghasilkan suatu pertumbuhan, gitu. Ya jangan sampai kayak gitu. Sama. Jadi kalau tadi Indra share itu jadi satu alarm, ya itu juga bagi saya satu alarm dan satu kesempatan juga sih buat mencoba pattern yang baru gitu. Kadang kita terlalu terpola dengan formasi spiritualitas kita sehingga ujung-ujungnya jadi formalitas spiritualitas. Dari formasi jadi formalitas. Cakep. Nah, jadi di situ juga akhirnya mencoba untuk misalnya membaca Alkitab dengan cara yang berbeda. Pernah itu dengan cara nulis. Nulis, tapi bukan nulis renungan. Iya. Nulis kembali isi Alkitab itu. Oh ya? Udah jadi satu Alkitab juga gitu loh. Nggak sampai segitunya. Cuma ya di situ justru mengeksplor gitu ya. Mengeksplor bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Tentu saja kita ngobrol sama temen aja kita bisa banyak variasi gitu kan. Kadang bisa dengan video call, kadang cuma nge-call, kadang chatting, kadang ketemu langsung, kadang cuma pandang-pandangan, udah langsung ngerti gitu kan. Kuat banget. Kadang dengan ngejokes gitu, kadang dengan curhat kayak curhat kita hari ini gitu kan. Itu kan variasi, masa dengan Tuhan cuma satu cara doang gitu kan. Bosen dong. Pacaran aja kita hal yang dikerjakan banyak gitu, nonton, makan dan sebagainya, ngobrol gitu kan. Ya masa dengan Tuhan gitu-gitu doang gitu ya. Ya, kita perlu coba cara yang baru. Mungkin kita bisa menikmati cara yang baru. Mungkin justru di situ kita ketemu kan, aduh, cara yang ini nggak terlalu cocok nih sama saya gitu kan. Iya, betul. Tapi di situ kita mengeksplorasi bagaimana relasi dengan Tuhan itu sebenarnya begitu kaya gitu. Setuju. Jadi itu kesempatan untuk kita punya bangun relasi dengan Tuhan sehingga Senin Sabtunya itu nggak kesurupan tapi tetap kepenuhan. Wah, asik. Mantap. Allah ya. Minggunya yang kesurupan. Terbalik ya. Terbalik. Oke. Ya. Ini nggak ada break ya? Nggak ada break. Nggak ada break. Mau ke toilet lagi? Oke, ayo teh. Oke.
Ya, apa daya tangan tak sampai. Mencoba menggapai dia tapi tidak. Anak gereja foya-foyanya bikin siken. Waduh. Waduh. Berapa? Lihat tuh anak gereja foya-foyanya bikin sikens minder. Sikens ini teman kita yang belakang sini ya. Ya. Bukan Indra ya. Kenzi. Indranya di sini gitu. Kenzi. Indra Walelang. Apa yang mau foya-foya kalau nggak punya. Tapi ini kadang jadi gaya hidup. Maksudnya anak Kristen juga terimbas dengan kehidupan duniawi yang hedon, yang foya-foya, yang makan tinggal pesen aja gitu. Wow, mumpung promo gitu. Ini unik nih. Pas ngomong kayak gini nih, aku ingat satu hal. Jadi aku pergi pernah ke satu kafe nih. Kafenya nggak besar banget di daerah. Sebut aja Galang gitu ya. Jadi kafenya ada di peta itu, Bro. Ada di peta. Ada. Kecil banget tuh kafenya, tapi enak banget, AC dingin. Tinggal 35 menit, makasih. Tinggal 35 menit ya waktu kita. Sudah 35. Sudah 35 menit. Oke, tinggal ya. Oke. Jadi cepat aja sampai kafe tadi. Ada anak-anak 4 orang nih. Saya yakin percaya mereka tuh masih sekolah. Kristen bukan? Kayaknya nggak tahu ya, nggak tahu itu Kristen apa enggak, karena nggak sempat nanyain KTP dia dan dia pun belum punya KTP. Jadi mereka kalian duduk ketemu di gereja? Enggak, kayaknya orang bukan. Ini 4 orang duduk di kafe. Ketika saya pesan satu minuman, namanya suzu minumannya. Jadi strawberry sama susu dan lain-lain lah. Jadi menarik gitu. Jadi mereka tuh penasaran sampai pesan beberapa minuman untuk dapat minuman saya gitu. Kenapa? Padahal tinggal datang ke meja ngambil Tanya. doang kan gitu kan? Iya nggak jangan. Kan dapetin minuman kamu gitu. Iya, tapi kan bukan itu. Nah jadi mereka coba berusaha beli, penasaran apa yang saya beli. Akhirnya di meja mereka tuh banyak banget minuman. Akhirnya dia nanya, itu minumannya apa sih? Oh ini namanya suzu. Oh suzu ya, isinya apa? Oh boleh aja. Ya? Bukan. Bukan. Akhirnya mereka pesan minuman itu suzu datang. Dan setelah mereka sadar minuman saya itu enak, yang lain gak diminum. Bayangin. Segitu menghamburkannya uang kalau dia tahu. Dan ketika mereka pergi dari ruangan itu minuman gak diminum loh. Oh, berarti lo pindah ke meja mereka? Minum. Habisin. Bisa loh, bisa kayak gitu loh. Bayangin. Dulu, di zaman kita untuk dapat 1 gelas kafe aja kayaknya nggak mungkin banget. Kita kan orangnya kan nabung-nabung dan di zaman kita beda banget. Zaman sekarang tuh yang kayak gitu. Tapi ya akhirnya jadi gaya hidup ya. Bahkan anak-anak Kristen juga terimbas ke situ. Belanja nggak main mikir apa ya. Mumpung orang tua masih bisa ini atau mumpung gaji aku bisa pakai gitu ya. Ya udahlah belilah ini dan itu. Akhirnya nggak mikirin kehidupannya ke depannya gimana, nggak mikirin bagaimana ini bisa di-maintain atau dijaga gitu. Tapi ini pengaruh pergaulan juga sih. Setuju. Dan juga bisa jadi pengaruh dari pergaulan bisa mengarah ke mental gitu. Iya, jadi gaya hidup tadi ya. Iya. Bahkan udah habit kayaknya kalau dia nggak beli sesuatu, nggak terikut sesuatu, dia kayaknya ada yang tersisa gitu. Sudah betul. Ya, jadi kita punya teman yang lo enggak. Ada. Jadi tapi berarti perlu untuk kalau prinsip firman Tuhannya sih harus belajar ngerasa cukup ya dengan apa yang dimiliki gitu ya. Cukup dengan iPhone, cukup dengan Hidup pas-pasan. Hidup secukupnya. Hidup pas-pasan. Hidup pas-pasan ya. Iya, pas mau beli mobil pas ada uang. Nggak salah juga sih lo itu contoh. Iya, pas kan? Iya, benar. Pas Oke, kita next. Oke. Ini sambil nyanyi ya? Sekitar doa tiap hari, doa tiap hari. Oke, tapi buat nolong orang yang membutuhkan mikirnya 1000 kali. Mikir keras ya. Ada nggak ya? Ini kan curhatan teman-teman Kristen, katanya baca kitab suci tiap hari, doa tiap hari. Oh, aku pernah ketemu orang yang kayak gitu. Oke, siapa tuh? Namanya siapa? Oh, aku nggak spill nama. Inisialnya. Dia orang Kristen. Tapi dia bilang sama aku aja masih kurang, aku aja masih butuh minta sama Tuhan. Gimana aku bisa memberi? Itu. Itu yang kemarin kamu cerita bukan? Iya. Itu bukan tim digitalnya gitu loh. Bukan. Kok makin di-spill namanya? Di-spill. Oke, dia bilang gitu. Kalau dia lihat pengemis, dia bilang, aku aja pun sama susahnya sama seperti dia. Aku bilangin sih, iya. Aku bilangin, kamu hari ini masih bisa naik motor loh.
Pengemis juga naik motor sih. Pengemis orang naik motor. Mereka naik becak malah. Susun biasanya. Ya aku bilang kamu seharusnya bersyukur sih. Mereka nggak minta 10.000 dari kamu sebenarnya. Kamu mau kasih berapa ya sebenarnya seikhlasnya gitu kan. Bukan minta 10.000, 100.000 gitu. Walaupun urusan pengemis kadang ya perlu tetap berhikmat gitu ya. Cuma ya untuk yang membutuhkan itu kan sebenarnya luas banget gitu. Ada teman yang kadang membutuhkan. Bahkan bukan cuma sekadar membutuhkan uang gitu, membutuhkan kehadiran kamu juga kadang gitu kan. Dia lagi sedih, lagi galau, dia butuh kehadiran, kitanya masih sorry ya, aku lagi push rank nih gitu. Iya betul. Kadang misalnya orang itu minta bantuan dan minta tolong kita mungkin bukan hanya dalam bentuk dana, gitu ya, tapi GoPay, OVO sama QRIS, bukan cuma dana gitu. Karena hanya butuh pundak gitu untuk bersandar. Dan juga butuh 20 juta gitu. Ya karena hanya butuh telinga juga seperti yang cerita kita di minggu kemarin. Tapi kira-kira di gereja kalau bisanya orang kan sering bilang gini bro. Ya kalau kamu udah melakukan seperti Kristus juga mengasihi, ya seharusnya kata mengasihi dan menolong orang itu bukan suatu keberatan. Betul. Itu justru privilege harusnya. Itu dia. Kesempatan buat kita menunjukkan kasih gitu kan. Sebuah hak istimewa lah yang Tuhan berikan. Bahkan itu Tuhan Yesus bilang, ini perintah baru yang kuberikan. Bahwa kamu mengasihi sama seperti aku mengasihi engkau gitu. Itu kan satu hal yang gede banget, yang indah banget, bahwa kita bisa mengasihi orang karena Tuhan udah mengasihi kita. Seandainya kalau Tuhan nggak mengasihi kita, kita mau mati-matian mengasihi orang juga nggak bisa sampai ke situ. Gitu. Hak istimewa dong. Karena itu, manfaatkan hak istimewa ini. Dengan ketik SMS, kirim ke 0809. Ketik istimewa. Ya, seharusnya nggak usah mikir 1000 kali lagi ya seharusnya. Iya. 999 boleh. Karena belum 1000 ya. Diskon 1 gitu. Sambil diminum ya. Oke. Sambelnya diminum. Sambil. Oke, kita next. Oke, next. 3 pertanyaan terakhir. 3 pertanyaan terakhir. Tapi ini paling berat. Aku paling mengasihi. Kok rasisnya nggak ketolong? Wadaw. Iya sih. Ngakunya. The moment of silence. Ngakunya paling mengasihi. Tapi rasisnya minta ampun. Bukan cuma soal rasis ya, merendahkan orang lain juga kadang. Merasa diri Ada superior, ya kan? Ngerasa bahwa yang misalnya ekonominya kurang itu kayak, saya. Kira-kira di gereja ada nggak sih? Pasti ada sih, pasti. Oke, sebutkan 3 nama. Sebutkan 3 nama lo. Pasti ada di gereja. Pastilah. Dimanapun ada. Cuma ya itu, kalau ngomong paling mengasihi, ya itu embel-embelnya orang Kristen gitu kan. Oh, kita mengasihi. Itu kayaknya nggak benar-benar mengasihi sih. Nah, makanya kan ngaku gitu. Ngaku. Seharusnya ketika dia benar-benar punya kasih yang benar, jangankan untuk rasis. Melihat dia seperti Yesus mengasihi itu, idealnya kan gitu ya. Tapi pada kenyataan di lapangan, kalau tadi kamu Teh bilang sendiri ada di gereja, boleh tahu orangnya? Enggak, aku saya. Sebutkan 3 nama. Sebenarnya rasis itu masalahnya di mana ini? Ini yang kayaknya perlu kita bawa, perlu kita pikirkan gitu kan. Kadang kan kita ngerasa itu biasa gitu loh. Cina, ini bukan non-Cina, pribumi atau ini gitu. Tanpa sadar ternyata jangan-jangan itu rasis gitu. Sebenarnya rasis itu masalahnya di mana? Di mana ya? Coba cari di botol-botol sini kali ada. Ada lagi. Kreatif ada nggak? Di mana? Ada yang tahu? Iya, rasis itu bisa kalau mau dibilang muncul. Setuju nggak kalau misalnya rasis itu karena satu keberadaan? Keberadaan yang lebih mayor gitu, bro. Iya, itu bisa. Ya kan? Mayoritas, karena keberadaan mayor, jadinya yang minor apa berarti Geprek. Ini ada pandangan pengelompokan. Oke, ini pengelompokan. Kan pengelompokan sehingga ada yang mayor, ada yang minor. Gitu. Mayoritas, minoritas. Seolah-olah kelompok ini lebih atau kelompok ini lebih rendah daripada yang lain. Gitu. Setuju nggak? Kamu pernah nggak ketemu satu circle yang teman-teman tuh yang rasis?
Dan kenyataannya ketika kamu lagi hangout sama mereka dan mereka tunjukkan itu secara nyata di depan kamu, pernah nggak? Pernahkah kau sadari? Pernah, kayaknya sih, aku not sure juga. Ya. Mungkin boleh di-spill sedikit biar kita juga bisa ngelihat bentuknya kamu alamin gimana. Karena aku pernah satu geng sama teman sekolah. Jadi itu satu gengnya itu udah 10-an orang. Kemudian dalam kamu yang ke-11? Dia ketuanya. Oke, saya ketua gengnya. Enggak. Oke, jadi Geng motor. Enggak. Jadi mana tadi? Bersepuluh. Bersepuluh. Oke. Terus dalam satu geng ini ada kelompok-kelompok kecil lagi. Sel grup, bagus dong. Oke. P3MI ya? Sel Ada kelompok kecil gitu. Ya kenapa kelompok kecil itu? Oke, end up ya, maksudnya geng ini jadi pecah gitu. Karena ada ini jadi satu kelompok, jadinya kelompok ini dan kelompok ini tawuran. Bertikaian. Jadi kayak saling merendahkan satu sama lain. Bawa parang. Iya. Bisa jadi apa lagi? Padahal iya. Kayak bareng gitu loh. Oke. Nah, tiba-tiba jadinya kayak gitu karena saling merendahkan satu kelompok ini atau gimana? Nggak secara terang-terangan untuk ngomongin kamu jelek atau kamu gimana, enggak sih. Tapi pasti dalam hati udah ada gitu kan. Ya. Udah ada tembok-tembok itu kali ya. Aku kalau merasa mungkin gini, dalam satu geng itu ada kelompok orang pintar. Yang suka belajar, dulu kan sekolah. Kirain dukun. Enggak. Orang pintar, tinggi jokesnya. Ada satu geng lagi, ini kelompok orang kaya. Jadinya dia atau ada satu lagi, itu kelompok orang yang terbuang. Iya, terbuang. Terpinggir. Dan aku salah satu di dalam kelompok. Sedihnya. Kirain kamu enggak. Lompat di 3 kelompok ini. Lu bisa kaya, lu bisa pintar, tapi juga terbuang. Kok sedih ya? Kasian. Hidupnya nomaden. Oke, kita udah dikasih waktu sama tim kreatif udah 47 menit. Oke. Ini kita tapi itu bisa terjadi sih ya. Kalau aku ngelihat salah satu problemnya ya problem di mana kita itu nggak bisa lagi ngelihat sesama kita sebagai gambar dan rupa Allah. Iya. Kalau kita ngelihat, misalnya aku ngelihat Teye sebagai gambar dan rupa Allah, nggak mungkin aku ngerendahin dia. Setuju. Dan nggak mungkin aku merasa diriku lebih tinggi, lebih superior, entah itu karena ras, entah itu karena mungkin preferensi, warna kulit, jenis rambut, jumlah mata, nggak ada ya, sama harusnya. Tapi harusnya itu membuat aku ngerasa bahwa aku harus mengasihi dia gitu ya, aku harus menganggap dia, ya kalau kasih itu kan berarti kita menganggap orang lain lebih utama, sama seperti Yesus gitu kan, yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah, ya masuk Filipi 2, PA gitu ya. Ya intinya ya kita belajar untuk bagaimana menganggap orang lain itu lebih utama sehingga kita nggak merasa superior. Setuju. Nah, itu perlu untuk di ini. Oke, lanjut. 2 pertanyaan terakhir. Kalau mau. Atau sekaligus. Boleh, coba. Coba. Kali bisa dibahas. Oke. Hampir nggak kebaca. Kirain omongan netizen 62 paling pedes. Rupanya masih pedesan kata-kata orang Kristen. Iya nggak sih? Kadang bisa juga yang kritik gitu. Kayak tadi. Iya. Contoh. Emang contoh boleh pakai gelang. Bisa, dan kadang nyangkut juga ke yang atas-atas juga gitu ya. Misalnya omongan-omongan karena itu racism gitu kan, ataupun merendahkan orang lain. Atau kadang kritikan juga yang nggak lewat otak gitu sih. Nggak pakai otak juga. Jadi langsung dari paru-paru gitu keluar. Jadi nggak lewat tulang belakang gitu. Nggak lewat otak. Iya. Jadi memang benar ya, mungkin Teye setuju juga perkataan kita tuh kan ya bisa menghancurkan satu kota, perkataan juga bisa membangun kota kan. Perkataan kita jadi ya mungkin Kota Pare. Itu pantai cermin. Ya benar sih. Ya kadang-kadang berhikmat lah ya dalam berkata-kata ya. Memang kalau ini menjadi suatu curhatan dalam kehidupan seorang Kristen bahwa kata-kata orang Kristen juga bisa menyakitkan, ini seharusnya jadi evaluasi buat kita. Apakah kita benar-benar mencerminkan kalimat atau perkataan Kristus atau malah kita malah merendahkan Kristus lewat perkataan kita jadinya. Orang ngelihatnya kan gitu kan ya. Dari lidah yang satu keluar berkat, lidah yang satu keluar kutuk. Jangan sampai terjadi di antara kamu ya jemaat Tuhan gitu ya. Ya itu. Dan terus, terakhir lah ya. Apa bedanya orang Farisi sama orang Kristen? Oke. Sampai sejauh itu. Sama perilakunya. Gak ada.
alergi banget sama orang pandangan orang ini ya. Iya, ini tapi jadi evaluasi juga gitu ya. Jangan Berarti gereja atau orang Kristen ya, walaupun kita nggak ngomong bahwa semua orang Kristen seperti itu gitu ya. Iya. Semua ini nggak ngomongin soal semuanya seperti itu, tapi paling nggak dari pandangan orang, dari pengalaman orang, hal-hal ini bisa muncul gitu. sama dong sama Yang- kayak rasisme ini. Iya gitu kan, yang dianggap ya ini misalnya, waduh yang si itu orientasi seksualnya seperti ini, waduh tolong jangan diterima, jangan didekatin, aduh itu nggak boleh masuk gereja gitu. Iya. Gitu kan. Atau ya hal lain misalnya, waduh ini mantan pelacur nih. Iya. Atau bahkan belum mantan gitu ya. Iya, masih pelacur. Ini masih pelacur ini. Lu masih pelacur nggak usah lihat gua dong. Masa aku lihat Teye kan ngomong kan. Ya jadi makanya kadang-kadang kita tuh merasa kita tuh jubah yang paling putih. Makanya enak banget kalau ngomongin soal jubah putih ya, kayak orang Farisi yang nggak mau terkena noda, anti banget sama noda. Kayak ini bukan Renshaw. kayak Renshaw. Jangan sebut merek. Renshaw ya. Ya jadi kayak gitu. Kita bisa aja jadi orang yang paling terlihat kudus dan suci karena ngelihat orang itu yang paling kotor. Gitu kan ya. Kan memang gitu kan. Iya. Cara supaya kamu terlihat paling ganteng adalah lu anggap orang lain jelek gitu. Maksudnya apa ngomongin ini? Ya maksudnya pemikiran dunia iya. gitu loh. Oke. Lu nggak perlu jadi yang paling ganteng, lu cuma cukup bikin orang lain jelek gitu. Iya, sama kayak gitu ya. Kan sebenarnya prinsipnya sama dengan pemikiran orang-orang seperti ini gitu. Nah, bahayanya adalah orang Kristen juga akhirnya ke situ gitu. Jadi aku pernah nih bro, di gereja aku yang dulu di Balikpapan. Sorry kalau saya harus sebut nama, bukan nama sih, Kejadiannya. kejadian itu. Oke. Ya, jadi kejadian itu ketika para pemuda itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi aser gitu, perdana tamu. Dan akhirnya ngelihat dua waria itu masuk gereja. Ya kita tahu pasti itu akan terlihat jadi agak asing. Dan kami melihatnya dari atas, dari bawah kaki sampai ke atas. Bahkan ada ibu-ibu, tasnya tadinya di samping, begitu warianya duduk, tasnya dipindah di bawah dong. Lu kebayang nggak situasi yang kayak gini? Mereka masuk gereja, bukan mereka dinyatakan kasihnya Kristus, tapi mereka tetap melihatnya sebagai seorang yang pendosa. Dikucilkan. Jadi ya mungkin takut dompetnya diambil atau apa dilihat, dan itu dilihat. Dan orang yang ngelihat begitu mereka berdua duduk, orang matanya semua ngeliatnya ke mereka. Bisa kebayang apa yang ada di kepala mereka masing-masing. Ya, jadi itu jadi satu tamparan keras sebenarnya buat kita kehidupan orang Kristen ketika ngelihat situasi dan kondisi ini. Bukan kita anti, maksudnya kita menerima akhirnya perbuatan dosa mereka kita terima, bukan. Tapi bagaimana tetap melihat mereka itu mencintai mereka sama seperti Kristus gitu. Boleh buka diri. Gambar dan rupa Allah juga. Betul. Gitu ya. Dan mereka butuh anugerah. Sama sebenarnya kita butuh anugerah. Bukan berarti mereka lebih butuh anugerah daripada kita. Enggak. Kita juga butuh anugerah yang sama besar dengan mereka. Bukannya berarti Kristus harus mati 3-4 kali buat mereka gitu kan. Kita cuma kalau sekali. kita cuma sekali atau setengah kali gitu. Iya. Setengah betul. Mati cukup Kristus. Enggak juga gitu ya. Buat kita Kristus mati sekali, buat mereka juga sekali gitu. Dan ya jangan sampai kita akhirnya di posisi kayak gini ya. Yang ngerasa bahwa mereka jauh lebih berdosa ya. Dengan kasus-kasus misalnya LGBTQ gitu kan. Ya walaupun nanti akhirnya perdebatan soal perilakunya itu ya masih bisa berlanjut, tapi bagaimana kasih itu bisa dicurahkan kepada mereka, bukan berarti kita menerima dan menyetujui apa yang mereka lakukan dan dosa orientasinya mereka, tapi bagaimana kita mengerti sama-sama ya kita sama-sama butuh anugerah Kristus gitu. Sehingga gereja orang Kristen bisa jadi komunitas anugerah. Oke. Komunitas anugerah. Anugerah. Keren ya. Dia sendiri terakhir nih sebelum penutupan, pernah nggak ada ngalamin yang kasus teman yang misalnya penutupan semester yang menurut ya? Iya. Penutupan semester. Ada nggak pernah nggak alami satu case kayak gini? Ada ya. Ada. Dan sayangnya, dan maksudnya ini kan satu circle ya maksudnya ya. Dan yang seperti itu pun orang Kristen. Tapi dan maksudnya orang Kristen yang lain itu malah ngejauhi, ngebully, gitu sih. Ya. Oke, ini sebagai satu penutup ya, nanti mungkin Teh juga boleh ada yang mau disampaikan melihat firman Tuhan. Kalau saya ambil mengutip dari 1 Timotius 4 ayat 16, bunyi firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertukar dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau.
Jadi ya kita tahu gimana ketika kita ada di dunia ini, kita sedang juga mencerminkan Kristus yang ada dalam diri kita kan. Jadi kita mengawasi setiap perkataan, tindakan, perbuatan, cara berpikir, bergaul, bagaimana sekali lagi orang bisa melihat Kristus dalam diri kita gitu. Itu sih. Jadi nggak boleh ada merasa kita paling superior, paling hebat. Justru sebenarnya berdosa gitu kan. Setiap curhatan ini mungkin masih sedikit nyata, banget sebenarnya, tapi nyata sedikit banget mungkin yang kita bisa tampilkan di sini. Mungkin masih banyak keluhan dan curhatan mereka yang lain yang mereka alami, yang dilakukan di gereja, bahkan orang Kristus melakukan ini juga. Iya. Nah, kalau misalnya banyak yang like, lanjut ya ke banyak yang like. Kalau rame part 2 ya. Oke. Silakan dari Eka, dari Teya ada nggak? Teya dulu deh, Teya. Kalau dari aku, kalau enggak nanti sekalian tutup doa loh. Iya. Oh enggak. Enggak. Kalau dari aku mungkin kita boleh belajar dari kita kan mungkin untuk pemuda remaja ya, kita boleh belajar dari Timotius gitu ya. Dalam Alkitab juga dibilang maksudnya Paulus berkata ke dia, misalnya janganlah ada seorang pun yang menganggap engkau rendah gitu. Tapi kita bagaimana sebagai pemuda dan remaja itu kita berani bersikap itu menegur ke orang yang lebih senior ataupun junior itu dengan hikmat gitu, dengan bijak dan penuh kasih juga sih. Jadi bagaimana hidup kita itu kita tiap hari ngaca dan evaluasi. Aku hari ini udah sesuai dengan, udah jadi teladan belum ya? Udah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan belum ya? Gitu sih. Thank you. Kak. Kalau aku sih satu kalimat yang pastinya dari Alkitab juga sih ya. Hendaklah kamu kudus sama seperti aku adalah kudus gitu. Perkataan Allah gitu. Yang sebenarnya mengacu juga kepada ya ketika kamu mau menunjukkan kasih, ketika kamu mau hidup kudus ya kamu hiduplah seperti ya Kristus tentu saja. Ya, tentu saja Allah juga gitu ya. Ya bagaimana kita itu menghidupi kekudusan, menghidupi kasih tentu di dalamnya dan supaya itu nanti juga berpengaruh pada orang-orang di sekitar gitu. Bagaimana supaya orang, ya kembali lagi kita tadi, bagaimana orang bisa baca Alkitab tanpa kita paksain, tanpa kita sodorin. Ya dengan kita hidup di Alkitab, bagaimana orang bisa melihat Kristus ya dengan kita memperlihatkan Kristus gitu. Jadi kayaknya dari semua ini ya pada akhirnya bagaimana relasi kita dengan Kristus dan bagaimana itu juga kita memunculkan Kristus, memunculkan kebenaran itu. Jadi pelaku-pelaku kebenaran, hidup di dalam kasih, hidup di dalam keadilan, ya, dan juga bagaimana kehidupan kita itu benar-benar berdampak bagi orang lain. Setuju. Ya. Oke. Thank you ya buat curhatan hari ini. Curhatnya. Thank you. Kami undang lagi di rumah kami. Iya. Untuk ngobrol lagi di lain waktu gitu ya. Lain waktu. Jam 12 nanti kita ngobrol lagi gitu. Oke, lanjutin lagi setelah. Oke, makasih semuanya buat pemirsa setia Tok Tok Live. Tunggu obrolan kami selanjutnya. Semoga setiap obrolan kami ini juga boleh membawa satu cerita baru dalam kehidupan seorang Kristen. Dan tentunya lewat setiap curhatan ini tujuan kami adalah, bukan tujuan kami juga, tujuan setiap kita untuk mengkoreksi kembali. Bahwa dalam kehidupan kita, mungkin kita rasa kehidupan kekristenan kita udah cukup. Tapi tanpa kita sadari, di dalam ruang kehidupan Kristen, ada juga curhatan seperti ini gitu. Dan boleh bagaimana kita bercermin. Iya, jadi kita bercermin balik, melihat bagaimana kehidupan seorang Kristen, dan bagaimana menghidupi firman tadi itu. Firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai ketemu di tayangan Tok Tok Live minggu depan. Udah mau Tok Tok Live ya? Udah mau. Sampai jumpa tetap di tayangan Tok Tok Live. No gossip. Minum lah. Ini udah cair banget itu minumannya. Mumpung diskon 50.000. Jangan diomongin.